Pentingnya pengakuan kompetensi. Sejak zaman baby boomer di tahun 1945 sampai 1960, ke Gen X di tahun 1961 sampai 1980. Juga pada saat Gen X tahun 1981 sampai 1995 dan Gen Z pada tahun 1995 sampai sekarang. Jika generasi terus berlangsung, mulai revolusi informasi pada cara berkomunikasi dan pemakaian perangkat digital, terjadinya climate change sampai fenomena urbanisasi, dinamika terus terjadi. Zaman baby boomers aspirasinya pada joint security. Zaman Gen X berubah menjadi work-life balance. Zaman Gen X bertransformasi menjadi freedom dan flexibility. Sekarang sudah ditekankan pada security dan stability. Soalan sudut pandang selalu mengemuka secara dinamis pada pemilihan diksi-diksi yang diklaim sebagai yang terbaik di masanya. Permasalahan utamanya adalah pada posisi kompetensi masing-masing generasi dengan bidang yang digemari. Ini merupakan kebutuhan dan tuntutan industri agar segalanya mempunyai output yang standar sesuai yang diharapkan untuk setiap generasi yang berbeda. Pengembangan level kompetensi ini tidak hanya keharusan dalam tatanan regional saja, akan tapi juga secara global. Hal ini juga sudah didengungkan mulai tahap awal medio sebelum tahun 2000-an. Tahun 2014 mulailah negosiasi penyamaan level kompetensi tenaga ahli dan terampil dengan dimulainya ratifikasi terhadap Mutual Recognition Arrangement pada masing-masing bidang. Kita masih untung Mutual Recognition Arrangement bidang bisa disepakati untuk ditunda pemberlakuannya di tingkat ASEAN. Pahami, Indonesia pada tahun tersebut tercatat dengan 3.100 planner dibandingkan dengan populasi sebesar 246.864 191 jiwa. Coba dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Mereka mencatat jumlah planner 1.700 planner dibandingkan dengan jumlah populasi sebesar 29.239.927. Sedangkan Singapura dengan 1.000 dibandingkan jumlah populasi sebesar 5.312.400 orang. Artinya bahwa ketersebaran planner yang kompeten tercatat jauh dibandingkan negara tetangga. Bisa dibayangkan jika Mutual Recognition Arrangement bidang urban dan regional planning di ASEAN disepakati, maka akan banyak planner dari negara tetangga berekspansi ke negara kita karena bebas akan bekerja dimanapun dengan menyetaraan. Waktu yang lalu dimulailah negosiasi Mutual Recognition Arrangement bidang urban dan regional planning ASEAN yang menghasilkan kesepakatan menunda 5 tahun lagi sejak pelaksanaan negosiasi pada tahun 2014 yang mestinya tahun ini sudah dilaksanakan kesempatan barunya. Apakah akan dilaksanakan penyamaan level kompetensi masing-masing negara ataupun tidak? Ada pandemi, Indonesia masih bisa konsentrasi lainnya karena negara lain juga mempunyai masalah yang sama dengan pandemi ini. Tak boleh dilupakan bahwa generasi sekarang yang dinamis menghadapi permasalahan yang sama. Dunia milenial akan selalu bertransformasi. Mau atau tidak, suka atau tidak, sudah hilah kita tak perlu bicara mendikotomi diksi milenial. Itu dan tak penting. Yang penting bagaimana niat baik berubah menjadi aksi baik dan para milenial planner di Indonesia siap menghadapi semua konsekuensi tersebut. Yang dimaksud kompetensi. Kompetensi dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu unit standar kompetensi terdiri dari spesifikasi sikap, pengetahuan, keterampilan, serta penerapan yang efektif dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut terhadap standar-standar yang sudah ditentukan. ISO 9001-2000, personil yang terlibat dalam pekerjaan yang memenuhi kualitas produk harus kompeten, berdasarkan pada pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai. Sudah seharusnya dijaga seumur hidup
jika masih mau dan akan mempergunakan keahliannya di kehidupan nyata. Oleh karena itu, sebuah kompetensi harus dipupuk dengan pembelajaran berkelanjutan karena dinamisnya bidang dari masa ke masa. Kompetensi menurut PP 31 2006 tentang Sitlaskernas terdiri dari ada 3 hal besar, yaitu standar khusus, standar internasional, juga standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI. Nah, dimensi kompetensi terdiri dari environment task skill, yaitu kemampuan improvisasi dan kreasi memenuhi tuntutan lingkungan. Lalu, contingency management skill, di mana kemampuan mendeteksi dan membuat keputusan ada padanya. Task skill, yaitu keterampilan dan tugas pekerjaan serta pengetahuan kerja. Sedangkan manajemen task skill yang meliputi hal yang berhubungan dengan menangani atau berkemampuan mengkontrol dan mengoperasikannya. Pencapaian tingkat kompetensi adalah pendidikan formal yang sesuai dengan profesi, pelatihan ataupun keterampilan yang sesuai, dan terverifikasi sikap di tempat kerja. Memang diharapkan menjadi pimpinan dalam memutuskan terkait permasalahan pengembangan wilayah dan kota. Dalam pelaksanaannya, para planner harus mempersiapkan ataupun memperhatikan ciri seorang pimpinan dengan menguasai aspek attitude, skill, knowledge, experience, responsibility, dan accountability. Keaturan perundang-undangan sangat besar terkait upaya standarisasi bidang perencana. Apa itu berada pada cakupan profesional ASN ataupun NGO. Nantinya akan ada aturan turunan yang akan sangat mempengaruhi standar bertindak, di mana hal tersebut akan sangat mempengaruhi kesimpulan dari level sebuah kompetensi. Klausul analisa jabatan pada aturan harus dan mutlak diubah karena memberikan pengertian yang tidak benar tentang posisi keahlian planner serta mensejajarkan planner dengan personal tak ahli. Pelayanan pengakuan level kompetensi menjadi hal yang sangat berhubungan dengan kebijakan, norma, ataupun standar, karena pada prinsipnya pengakuan kompetensi dilihat dari sejauh mana level layanan bidang dikuasainya selain berkesesuaian SPN sesuai dengan kondisi. Pembuatan aturan perundang-undangan Omnibus Law tidak mengikutkan para pakar bidang sehingga potensi menabrak kaidah perencanaan dan tidak mengikutkan personal yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Personality pekerja bidang PWK sangat ditentukan oleh capaian personal terkait layanan bidangnya, apakah itu di swasta ataupun di pemerintah, serta memperhatikan kepentingan kebutuhan industri. Akankah kita bisa mempersiapkan para planner kompeten ke depannya? Itu tergantung kita semua, tergantung kepedulian kita pada pengembangan bidang. Bukan hanya niat. Waktu semakin berlalu saat generasi Z sekarang sudah bersiap.